Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di mana topik yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa besar dosa kita yang telah dihapuskan oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang besarnya dosa, kalau kita mencoba untuk mengingat dan merenungkan dosa-dosa kita, seberapa besarkah dosa kita, saudara? Bayangkan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu hari saja, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Alangkah besarnya dosa kita, satu hari saja kita sulit untuk menghitung. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun yang sudah kita jalani. Betapa besar dosa-dosa kita. Dan itulah yang telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bayangkan dosa yang besar. Hutang dosa kita itu dilunaskan di kayu salib, saudara. Yang seharusnya oleh karena dosa-dosa kita menerima upah maut. Oleh karena dosa-dosa kita, seharusnya kita masuk neraka. Tapi karena Yesus rela menggantikan kita di kayu salib, maka kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menggantikan kita di kayu salib, kita diselamatkan, dosa kita disucikan, kita ditebus. Kalau kita menyadari betapa besar dosa kita, saudara, seharusnya hari ini kita mulai merenung, apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kulakukan kalau Tuhan sudah begitu baik, berkorban bagiku, menyucikan aku, menghapuskan dosa-dosaku. Apa yang harus aku perbuat? Saudara, pernahkah saudara di mana ada orang yang berbuat baik kepada saudara dan kemudian saudara merasakan berhutang budi kepada orang itu, dan saudara rindu sekali berbuat sesuatu kepada dia karena dia berbuat sesuatu kepada saudara? Saya pernah mengalaminya, saudara. Ada orang yang berbuat baik kepada saya dan saya merasa berhutang budi dan rindu sekali untuk melakukan sesuatu juga bagi dia. Padahal yang dia lakukan itu nilainya tidak seberapa sebenarnya. Tapi karena perbuatan baiknya yang tulus itu, saya begitu rindu untuk berbuat sesuatu bagi dia. Saudara,
pengorbanan Tuhan bagi kita tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terukur. Pertanyaannya, adakah sesuatu di hati kita, kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius akan kesadarannya, keselamatan yang dia terima, kasih karunia yang dia terima di dalam Yesus Kristus. Dia menegaskan bahwa keselamatan itu dia terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia itu dikaruniakan kepada dia dalam iman kepada Yesus. Itu di ayat 14 dia menegaskan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dia terima keselamatan, dia terima kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Lalu kemudian ayat 15 dia menegaskan, saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam dia menyadari bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, ketika dia percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Tuhan. Ada satu kesadaran dalam diri Paulus bahwa dari begitu banyak orang berdosa yang percaya kepada Yesus dan dosanya ditebus, dosanya dihapuskan, Paulus menegaskan bahwa akulah yang paling berdosa. Pernyataan itu ditegaskan oleh Paulus sebagai kesadaran, saudara, bahwa betapa besarnya dosanya telah ditanggung oleh Tuhan. Apakah dari orang-orang yang diselamatkan, adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus yang paling berdosa? Belum tentu, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dosanya begitu besar. Dia menyadari betapa besar dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar dia terima, karena dosanya begitu besar, tidak terhitung, tidak terhingga, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara, di awal tadi saya menegaskan bahwa kalau kita juga mencoba menyadari, maka kita ini juga adalah orang-orang yang paling berdosa. Beranikah saudara berkata bahwa dosa orang lain lebih besar dari dosa-dosa saudara? Kalau saudara mencoba untuk mengingat
dosa saudara setiap hari yang saudara lakukan. Kalau kita berani jujur, kalau kita berani mencoba untuk merenungkan dan dengan jujur berkata saudara, maka kita tidak akan berani membandingkan. Artinya apa? Kita akan sadar bahwa kitalah yang paling berdosa. Seberapa besar dosa saudara sudah ditebus tidak terhingga. Artinya begitu besarnya, tidak terukur besarnya dosa kita yang telah ditanggung oleh Yesus. Itu juga yang disadari oleh Paulus. Nah, itu sebabnya saat ini saudara, kalau kita menyadari bahwa betapa besar dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, dan Paulus juga menyadarinya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan atas kesadaran yang kita miliki bahwa betapa besar dosa kita yang sudah ditanggung. Apa yang dilakukan Paulus saudara untuk kita aplikasikan dalam hidup kita? Saudara, atas kesadarannya bahwa dosanya begitu besar telah ditebus, maka ayat 12 ditegaskan oleh Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang pertama, sebagai orang yang sadar bahwa dosanya begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia berkata, aku bersyukur. Atas apa dia bersyukur? Atas kepercayaan Tuhan kepada dia di dalam pelayanan. Artinya Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Tuhan. Jika demikian berarti dia mengucap syukur saudara, karena dia bisa melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan, Tuhan mengaruniakan kepada dia kesempatan untuk melayani. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus saudara, ketika dia sadar bahwa dosanya yang paling besar yang sudah dihapus, yang sudah ditebus, dia hidup melayani dan dia sangat bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Artinya juga saudara bahwa setiap kita hari ini, kalau kita semua sadar bahwa dosa kita begitu besar, bahwa dosa kita lah yang paling besar, karena memang setiap kita, dosa kita tidak terhingga, karena dosa kita lah yang paling besar yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, yang sudah ditebus dan disucikan oleh Tuhan. Maka hari ini sama seperti Paulus, seharusnya kita hidup melayani dan kita bersyukur kita bisa hidup melayani Tuhan. Apakah hari ini saudara terlibat pelayanan? Adakah hari ini saudara sedang melayani Tuhan dalam satu bidang? Melayani Tuhan tidak selalu harus jadi pendeta saudara, tidak selalu harus berada di mimbar. Melayani Tuhan kita bisa lakukan dalam bidang kita masing-masing. Dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di sana saudara bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara jadi saksi Tuhan di sana. Saudara jadi terang Tuhan di sana. Saudara beritakan Injil kepada mereka. Saudara tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan yang jujur, setia, sungguh-sungguh, supaya orang melihat cahaya Tuhan melalui hidup saudara. Itu bagian dari pelayanan. Atau mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, saudara kemudian memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan. Saudara mungkin memberi, membantu orang lain, itu juga bagian dari pelayanan. Artinya apa saudara? Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan. Dan sebagai orang yang sadar bahwa dosanya sudah begitu besar disucikan oleh Tuhan, seharusnya kita semua melayani Tuhan. Seluruh hidup kita melayani Tuhan. Waktu kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Tenaga kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Harta kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Karena dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan Yesus saudara, apapun kita korbankan tidak akan ada artinya sebenarnya. Tetapi paling tidak ada niat kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui harta kita, kita layani Tuhan. Hari ini saya menantang saudara, kalau saudara sadar bahwa betapa besar dosamu sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan, seharusnya hari ini ucapan syukurmu adalah ketika engkau bisa melayani Tuhan. Hiduplah melayani Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan, kerjakan sesuatu untuk Tuhan, karena dosamu besar sudah dihapuskan oleh Tuhan.
Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus atas kesadarannya bahwa dari antara orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, dialah yang paling berdosa. Dia kemudian berkata, ayat 16 saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, dia posisikan dirinya menjadi contoh. Dia posisikan dirinya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya. Karena dia tahu dosanya sudah ditebus, begitu besar dosa itu sudah ditebus. Dia tidak main-main, saudara. Tetapi dia posisikan dirinya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ada begitu banyak orang yang berasal dari dunia hitam, berasal dari hidup yang berantakan, dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mulai bersyukur, bersaksi kemana-mana, bahkan kadang begitu cepatnya dilibatkan dalam pelayanan, berkhotbah kemana-mana, bersaksi kemana-mana. Tetapi lama-lama kembali lagi ke kubangan yang sama. Ada begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Tetapi Paulus mengambil sikap berbeda. Dia sadar bahwa dosanya begitu besar, sudah ditebus, sudah disucikan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Dia kemudian posisikan dirinya untuk menjadi contoh. Sekalipun harus menderita, dia tetap hidup menjadi contoh. Bahkan, saudara, sekalipun dia mati dalam melayani Tuhan, dia tetap hidup menjadi teladan dan menjadi contoh. Berkali-kali dia dipenjara, di sana pun dia menjadi contoh. Itu yang menjadi komitmen Paulus, saudara, bahwa sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus hidup menjadi contoh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita hidup menjadi contoh bagi orang lain? Setelah Tuhan menebus kehidupan kita, setelah dosa-dosa yang besar itu ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, apakah kita sudah hidup menjadi contoh? Jangan-jangan kita seringkali malah sebaliknya, hidup menjadi batu sandungan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita hidup jadi teladan, saudara. Itu yang kedua. Sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia sadar akan hal itu dan kemudian dia hidup menjadi contoh. Yang terakhir, saudara, di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa, amin. Yang terakhir dalam perikop ini, hal yang ditegaskan, saudara, bahwa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala zaman, sampai selama-lamanya. Artinya atas kesadaran tadi bahwa dia yang paling berdosa yang sudah ditebus, maka dia hidup menghormati, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi tujuan utama saudara? Apakah saudara mau menjadi orang sukses, meraih perkara dunia ini? Saya mendukung saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang sukses. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi bukankah semuanya itu nanti kita tinggalkan, saudara? Seharusnya apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Jika saudara sadar betapa besar dosa saudara sudah ditebus, hiduplah memuliakan Tuhan, karena Dia telah membayar, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Artinya dosa kita begitu besar, sudah disucikan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita harus hidup melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan melalui tenaga kita, waktu kita, melalui harta kita. Hidup melayani Tuhan karena dosa saudara besar sudah ditebus. Yang kedua, seharusnya kita hidup menjadi contoh dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, seharusnya kita hidup memuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Ingat, saudara adalah orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka dalam melakukan segala aktivitas saudara, hiduplah melayani Tuhan. Hiduplah menjadi contoh, dan hiduplah jadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa saudara. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha.
Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan.
Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anakmu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara.
kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.